Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok berapa? Kelompok 12. Di sini kita akan memperhatikan modul 12 yaitu tentang IP versi 6 addressing, di mana ada saya Hafiz Rahman Kurniawan, lalu ada Saya Faizi Samashid Rahab. Saya sama Muhammadah. Saya Arif Rani. Saya Kemudian Syedusnya Nasya. di sini kita akan menjelaskan dari 12 satu yaitu IP versi 4 isu. Oke, di sini akan saya jelaskan langsung. Oke, di sini kita menjelaskan tentang IP versi 4 isu yang mana adalah masalah pada IP versi 4. Jadi sebelumnya IP versi 4 ini adalah sebuah protokol pengalaman internet yang menggunakan 32 bit sehingga menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat IP. Untuk masalahnya ini sendiri, yang pertama kalau untuk IP versi 4 yaitu jumlah IP-nya terbatas sehingga dia tuh untuk zaman sekarang tuh mulai habis karena banyak perangkat yang terhubung ke internet. Lalu yang kedua permasalahannya itu pertumbuhan pengguna internet dan perangkat IoT membutuhkan banyaknya IP yang harus kita buat. Dan juga untuk yang ketiga menggunakan NAT network atau NAT network address translation untuk menghemat alamat IP. Tetapi membuat konfigurasinya itu menjadi rumit. Jadi tiga itu permasalahan utama pada IP versi 4. Oke. Lalu solusinya mengembangkan IP versi 6 yang memiliki alamat jauh lebih banyak dan fitur lebih modern. Jadi kalau IP versi 4 di masa depan akan habis, kita akan menggunakan IP versi 6 di mana alamatnya lebih banyak. Jadi untuk kedepannya IP versi 4 itu bisa dibilang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan alamat IP saat ini, sehingga diperlukan IP versi 6 sebagai penggantinya. Oke, tentunya untuk 12.2 akan dijelaskan oleh Grace ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan 12.2 yaitu terkait IP versi 2 yaitu address representation. Nah, IP versi 2 ini adalah protokol internet generasi terbaru yang menggunakan 128 bit address sehingga menyediakan jumlah alamat yang sangat besar. Kemudian format IPv6 ini ditulis dalam 8 balok angka heksadesimal. Kemudian setiap balok dibesarkan dengan tanda titik 2. Kemudian di sini ada kelebihan IPv6 yaitu yang pertama jumlah alamat hampir tidak terbatas, kemudian yang kedua itu ada routing lebih efisien, kemudian yang ketiga itu mendukung konfigurasi otomatis, kemudian yang keempat itu ada keamanan yang lebih dibandingkan IPv4. Nah, kesimpulannya IPv6 ini menggunakan format 128 bit dengan penulisan heksadesimal yang dapat disederhanakan. Nah, protokol ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan IPv4 dan mendukung perkembangan internet di masa depan. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari IP versi di 12.3 yaitu IP versi 6 address type yang dimana di sini kayak jenis-jenisnya ya. Yang pertama itu ada unicast yang dimana unicast digunakan untuk komunikasi satu pengirim ke satu penerima atau one to one. Yang dimana jenis yang paling umum digunakan ya untuk unicast ini. Contohnya sendiri ada di global unicast address yaitu GUA dan dapat diakses melalui internet. Lalu yang kedua ada LLA atau link local address yang hanya digunakan dalam satu jaringan lokal. Lalu untuk jenis yang kedua ada di multicast yang dimana dia digunakan untuk komunikasi satu pengirim ke banyak perangkat one to many, yang dimana juga paket hanya dikirim ke perangkat yang tergabung dalam grup multicast. Nah juga untuk multicast sendiri dia lebih efisien dibanding mengirim satu persatu karena dia mencakup sekaligus banyak. Lalu yang ketiga ada di anycast yang dimana dia digunakan untuk komunikasi satu pengirim ke perangkat terdekat dari sekelompok perangkat. Dan juga alamat yang sama digunakan oleh beberapa perangkat, sehingga router akan memilih tujuan yang paling dekat berdasarkan jalur terbaik. Lalu ada beberapa catatan penting untuk penggunaan unicast ini, yang dimana IP versi 6 tidak menggunakan broadcast seperti pada IP versi 4, dan juga fungsi broadcast pada IP versi 6 ini digantikan oleh multicast, sehingga penggunaan bandwidth menjadi lebih efisien. Nah, kalau untuk kesimpulan dari 12.3 ini,
Dia memiliki 3 jenis alamat utama seperti yang saya jelaskan tadi. Ada unicast, multicast, dan juga anycast. Tiap jenis juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mungkin sekian untuk materi 12.3 akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya ada GUA and LLA Static Configuration. Pada materi ini dibahas tentang konfigurasi alamat IPv6 secara statis, yaitu konfigurasi alamat yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Alamat IPv6 yang digunakan adalah Global Unicast Address dan Link Local Address. Keduanya memiliki fungsi berbeda dalam jaringan IPv6. GUA digunakan untuk komunikasi antar jaringan, sedangkan LLA digunakan untuk komunikasi lokal dalam satu link atau segmen jaringan. Konfigurasi statis penting dipahami karena dalam jaringan nyata, beberapa perangkat seperti router, server, atau perangkat utama biasanya membutuhkan alamat tetap agar mudah dikenali dan tidak berubah-ubah. Selanjutnya ada Static GUA Configuration on the Router. Global Unicast Address adalah alamat IPv6 yang dapat digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Contohnya pada router. Alamat GUA biasanya dikonfigurasi pada interface yang terhubung ke jaringan tertentu. Konfigurasinya sendiri pada router dilakukan agar router dapat menjadi penghubung antara jaringan IPv6. Selain itu, alamat GUA pada router juga sering digunakan sebagai default gateway atau perangkat host seperti PC atau laptop. Selanjutnya ada Static GUA Configuration on a Windows host. Selain pada router, alamat GUA juga bisa dikonfigurasi secara manual pada komputer atau host Windows. Konfigurasi ini dilakukan dengan memasukkan alamat IPv6, prefix length, default gateway, dan DNS jika dibutuhkan. Yang terakhir, Static Configuration of a Link Local Unicast Address. Link Local Address adalah alamat IPv6 yang hanya berlaku di jaringan lokal atau satu link saja. Alamat ini tidak digunakan untuk komunikasi internet atau antar jaringan secara langsung. Biasanya alamat LLA diawali dengan base FE80.2.2. Setiap interface IPv6 pasti memiliki LLA. Secara default, perangkat ini bisa membuat LLA secara otomatis. Namun, dalam beberapa kondisi, LLA juga bisa lebih dikonfigurasi secara manual agar lebih mudah dikenali. Syntax checkers, GUA, dan LLA static configuration. Pada bagian ini, pengguna dilatih untuk menuliskan perintah konfigurasi IPv6 dengan benar. Syntax checker membantu memastikan bahwa perintah yang dimasukkan sesuai dengan aturan Cisco atau iOS. Perintah IPv6 unicast routing digunakan agar router dapat meneruskan paket IPv6 antar jaringan. Perintah IPv6 address digunakan untuk memberikan alamat IPv6 pada interface, sedangkan shutdown digunakan untuk mengaktifkan interface. Bagian ini penting karena dalam satu konfigurasi jaringan, salah satu huruf atau format penting yang salah bisa membuat konfigurasi itu gagal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi 12.5 yaitu Dynamic Addressing for IP6 Global Unicast Address, yang dimana memberikan alamat IPv6 ke GUA kepada perangkat secara dinamis agar pengolahan jaringan lebih mudah dan otomatis. Perangkat mendapatkan informasi alat dengan mengirimkan pesan router socialization ke router, lalu router merespon dengan pesan router advance timer. Setelah mendapatkan informasi perfect dan router, perangkat dapat menentukan sendiri bagian interface ID melalui dua cara, yaitu SLAAC, yaitu Stainless Address Auto Configuration. Perangkat membuat interface ID-nya sendiri secara mandiri tanpa bantuan server pusat. Lalu ada DHCP-v6 atau stateful, yang dimana perangkat meminta alamat kepada server DHCP-v6, yaitu mirip dengan cara kerja DHCP pada IPv4. Menghilangkan kebutuhan konfigurasi IP manual yang rawan kesalahan dan memungkinkan perangkat untuk langsung berkomunikasi dengan jaringan IPv6 secara segera setelah terhubung. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita lanjut di 12.6 yang dimana ada Dynamic Addressing for IPv6 LLA. Dimana di sini ada Dynamic LLA. Link local address, yang mana adalah fondasi komunikasi IPv6. Berbeda dengan IPv4 yang memerlukan DHCP, IPv6 dirancang dengan fitur plug and play, di mana begitu antarmuka jaringan aktif, perangkat akan otomatis menghasilkan LLA.
Di sini LLA tidak dapat dirutekan keluar jaringan lokal, namun sangat penting untuk proses mainboard discovery. Lalu selanjutnya ada Dynamic LLA on Windows, di mana Windows secara otomatis memberikan LLA setiap kali adapter jaringan mendeteksi koneksi IPv6, di mana untuk ulasan keamanan dan privasi agar MAC address perangkat tidak terlacak. Lalu Windows seringkali tidak menggunakan metode EUI64, melainkan menggunakan algoritma randomized interface identifier, di mana hal ini memastikan identitas perangkat di jaringan publik tetap terjaga meskipun berada di jaringan lokal yang sama. Selanjutnya ada Dynamic LLA on Cisco routers, di mana pada perangkat Cisco, LLA terbentuk segera setelah perintah IPv6 unicast routing diaktifkan atau alamat IPv6 global dikonfigurasi pada interface. Di router ini menggunakan LLA sebagai network untuk protokol routing seperti PSPF3 dengan RFP. Ini memungkinkan router untuk berkomunikasi dengan si gateway atau router tetangga tanpa harus menghafal alamat global yang sangat panjang. Selanjutnya ada versi IPv6 address configuration, di mana ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa stack IPv6 berjalan. Di Windows, ipconfig atau /alt itu akan menampilkan LLA dimulai dengan FE80.2.2. Di Cisco, perintah show IPv6 interface namanya. Lalu di show IPv6 interface brief akan menampilkan status operasional antarmuka, di mana termasuk LLA yang aktif dan apakah antarmuka tersebut sudah up. Selanjutnya ada syntax checker, di mana ini adalah simulasi CLI untuk melatih ketepatan pengetikan perintah, di mana seringkali kesalahan dalam administrasi jaringan bukan karena konsennya, melainkan karena salah ketik. Di sini kita diajarkan untuk teliti menggunakan perintah show dan cara mengkonfigurasi alamat IPv6 secara statis maupun secara otomatis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi 12.7, yaitu tentang IPv6 multicast address, yang dimana menggantikan broadcast, yaitu mengganggu semua perangkat dengan mengirimkan satu ke grup yang jauh lebih efisien, yaitu alamat melalui selalu dimulai dengan prefix FF0/8 contoh grup utama, yaitu alamat, yaitu semua perangkat di jaringan menerima paket. Terus yang kedua yaitu all routers, hanya semua router jaringan yang menerima paket. Cara kerjanya adalah perangkat hanya mau proses paket yang ditunjukkan untuk grup multicast yang mereka ikuti, sehingga perangkat lain tetap tenang dengan forma jaringan lebih terjaga. Menjadi fungsi kuncinya yaitu menjadi dasar bagi protokol mainboard discovery untuk menemukan perangkat lain di jaringan tanpa perlu membebani seluruh host dengan broadcast. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan 12.8, yaitu subnet IPv6 network. Nah, jadi subnetting IP versi 6 ini adalah proses membagi satu jaringan IP versi 6 menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil atau subnet agar pengelolaan jaringan lebih mudah dan efisien. Nah, berikut ada beberapa tujuan subnetting. Yang pertama itu membagi jaringan menjadi beberapa subnet. Kemudian yang kedua mempermudah manajemen jaringan. Yang ketiga itu adalah meningkatkan efisien dan keamanan jaringan. Nah, cara kerjanya yang pertama, IPv6 ini menggunakan network prefix untuk menentukan bagian jaringan. Kemudian yang kedua, umumnya setiap jaringan LAN
menggunakan prefix slice 64, dan yang terakhir satu prefix lebih besar seperti slice 48 dapat dibagi menjadi banyak subnet. Contohnya itu slice 64. Kemudian ada kelebihan IPv6 ini. Yang pertama, ruang alamat sangat besar. Kemudian tidak perlu menghemat alamat IP seperti pada IPv4. Kemudian yang terakhir ada perancangan jaringan menjadi lebih sederhana dan fleksibel. Jadi kesimpulannya ini IPv6 ini membagi jaringan menjadi beberapa segmen menggunakan prefix standar. Yang paling umum digunakan adalah slice 64 untuk setiap LAN karena lebih mudah dikelola dan menyediakan alamat jumlah IP yang sangat banyak. Jadi mungkin sekian untuk presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang berlaku. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.